Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Gimana sih cara saya agar tetap bisa hidup dengan tenang meskipun gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online seperti Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, Shopee Paylater, Shopee Pinjam, Ada Kami, dan lain sebagainya tanpa harus membayar tagihan terlebih dahulu. Tapi ya, ini penting banget untuk teman-teman ketahui karena saya rasa ya ini kayaknya harus deh. Ini menjadi sebuah solusi yang wajib banget untuk teman-teman lakukan untuk pertama kali ketika kalian galbay. Kenapa? Karena kalau kalian tidak tenang, ini semuanya akan runyam, semuanya akan terasa menjadi berat, semuanya akan sangat-sangat menjadi sebuah beban hidup yang luar biasa. Makanya tidak heran banyak banget di luar sana yang mungkin sampai menyalakai dirinya sendiri, sampai mungkin merugikan orang lain, sampai mungkin ya stres, nggak kebayang lah ya bagaimana hidup dengan situasi seperti itu. Nah, apa sih yang saya lakukan ketika saya di posisi seperti itu di tahun lalu ya? Gimana saya benar-benar ya untuk membayar hutang itu benar-benar mepet banget dan mungkin dia bisa dibilang ya bayangin aja, utang cicilan setiap bulan itu sekitar mungkin 8 juta. Sedangkan karena pandemi penghasilan cuman dapat 3 juta sebulan. Itu dari mana itu 5 jutanya buat bayar? Terus makannya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, mau nggak mau kita kan jadi harus galbe kan. Jadi lebih baik mana nih? 3 juta yang kita terima atau 3 juta yang kita terima dipakai buat makan sehari-hari atau dibayarkan ke pinjol. Tapi pinjolnya nggak semua juga ya. Utang kita nggak semua juga lunas di bulan itu. Masih ada terusnya tapi kita mau makan apa? Nah, cara yang paling pertama yang saya lakukan adalah memahami situasinya, memahami resiko-resikonya, memahami apa yang harus saya lakukan dan saya prioritaskan. Yang saya prioritaskan jelas untuk makan dulu. Kalau nggak makan ya nggak bisa kerja. Kalau nggak makan ya nggak bisa fokus untuk mencari tambahan-tambahan biaya. Nggak bisa mencari pekerjaan sampingan dan lain sebagainya. Ya, ini udah pasti berarti kan kita memilih galbay. Terus kemudian uangnya kita sisihkan untuk makan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari lah ya. Mau itu makan, bayar listrik, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian apa selanjutnya? Nah, kita pelajari konsekuensinya. Kita menghadapi pinjol apa sih? Oh, pinjol Akulaku. Akulaku bagaimana sih cara penagihannya? Oh, kayak gini. Oh, dia baru datang, DC-nya baru kapan sih? Nah, itu kita pelajari semua. Dengan begitu, kita tahu ya, kita tahu mana yang boleh mereka lakukan dan tidak mereka lakukan. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, kuncinya cuma satu, ya kita tetap pasrah, tenang aja, dan kita pasti bakal jauh lebih tenang karena sudah tahu resikonya itu sebatas mana. Nah, coba dibayangkan teman-teman tidak mempelajari resiko-resikonya apa. Pasti teman-teman akan gampang kena tipu oleh ya ucapan-ucapan dari oknum DC yang tidak bertanggung jawab. Katanya teman-teman akan masuk penjara, katanya teman-teman akan dituduh membawa kabur uang perusahaan, penggelapan dana, dan lain sebagainya. Itu pasti akan muncul tuh ancaman-ancaman seperti itu. DC bakal datang, iya silahkan. Tapi DC datang itu kan pasti ada aturannya juga. Apa yang harus dilakukan DC, terus kemudian apa yang harus dibawa DC harus menunjukkan surat identitas, terus kemudian harus menunjukkan surat perintah tugas, dan lain sebagainya, harus semuanya kita cross check juga gitu loh. Jadi ini merupakan sebuah hal yang memang teman-teman harus lakukan agar hidup kalian tenang. Gini, simpelnya analoginya seperti inilah, seperti kalau kalian belum pernah berenang sebelumnya, tapi kalian pernah baca buku berenang. Oh, cara berenang itu gini. Nah, ketika kalian nyoba berenang pertama kali, deg-degan nggak? Pasti deg-degan, apalagi itu kolamnya dalam. Tapi kalau kalian sudah pernah belajar dan pernah bisa dan mengerti serta memahami ya apa yang harus kalian lakukan, kalau nanti berenang lagi apakah deg-degan atau grogi lagi? Jawabannya juga enggak. Sama halnya kayak teman-teman nyetir mobil deh. Awal-awal pasti deg-degan, nggak kaku, bener-bener tegang banget. Tapi kalau udah bisa, udah mengerti ilmu-ilmunya, oh ini fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa, lebih enak nggak? Lebih lancar nggak? Pastinya lebih lancar. Sama untuk masalah urusan pinjol itu juga sama seperti itu teman-teman. Jadi jangan terlalu ditakuti. Yang penting kalian terus berusaha tapi bukan berarti ini menjadi beban. Ya, cukup pelajari seminggu terkait masalah pinjol-pinjol apa yang kalian galbaikan dan kalian cari tahu ya
ya intinya gini lah. Pinjol itu bukan sesuatu yang berat kok. Bukan sesuatu yang harus kalian stresin kok. Ya kalau apalagi ini teman-teman galbainya di pinjol legal. Yang mana tentu saja akan jauh lebih aman dibandingkan pinjol ilegal. Yang mana teman-teman sudah jelas denda bunganya bakal mentok sampai di mana gitu ya. Semuanya udah jelas sebenarnya. Tinggal kitanya aja membawa diri kita mau lebih tenang lagi, mau lebih optimis, atau kita terpuruk di situ-situ aja. Bang, susah banget nih untuk bisa menjadi positif, untuk bisa berpikiran tenang. Itu nggak bisa. Gimana dong solusinya? Ini bener-bener saya pengen bisa tenang dan lain sebagainya. Satu kuncinya, ya, perbanyak ibadah, perbanyak doa, minta tolong sama Allah, berdoa untuk diberikan kemudahan dan kelancaran, minta doa untuk selalu diberikan petunjuk, serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan satu-satunya. Memang tidak akan instan, kalian tidak akan bisa langsung nge-switch gitu aja untuk jadi tenang, enggak. Memang perlu waktu, bertahap. Curhatlah semuanya sama Allah. Percuma curhat sama manusia kalau toh mereka nggak mau bantu kalian, kalau toh mereka ujung-ujungnya akan ngomongin kalian di tempat lain. Lebih baik curhatnya sama Allah aja. Itu akan jauh lebih enak, akan jauh lebih nikmat, akan jauh lebih menenangkan hati kalian. Ya, semoga teman-teman bisa mulai hidup tenang saat ini. Meskipun teman-teman tidak bisa bayar hutang pinjaman online, tetap tenang aja, insya Allah semuanya akan lancar. Ya, terus berdoa untuk bisa lepas. Ya, jawaban dari doa kalian itu bermacam-macam ya. Bisa jadi utang kalian lunas tanpa kalian bayar, itu kemungkinan ada. Bisa jadi kalian diberikan rezeki yang melimpah sehingga kalian bisa membayar hutang pinjol kalian dengan enteng. Banyak banget macamnya. Yang penting kita tetap optimis, tetap berdoa, insya Allah itu semua pasti akan balik ke kalian lagi ya. Intinya kalian akan lebih positif lagi, bisa bangkit, dan semoga teman-teman tidak nyentuh yang namanya pinjol lagi. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.